Eh, saya mute dulu ya. Ya, hari ini kita akan membahas kitab Zakaria ya. Nah, kita bersyukur jika hari ini kita bisa menerima penjelasan tentang visi Zakaria ya. Zakaria itu siapa sebenarnya? Jadi di Alkitab itu nama Zakaria banyak ya. Bahasa Inggrisnya Zechariah, Zakar ya. Nah, nanti artinya apa? Itu semua ada penjelasannya. Nah, kita akan melihat dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ya, saya baca ayat 1 sampai 6 dulu. Setelah itu kita masuk dalam doa ya. Penglihatan-penglihatan. Zakaria pasal 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Nah, ini jelas bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah langkah pertobatan. Jadi manusia itu kembali, Tuhan menyambut. Jadi Tuhan yang menggerakkan manusia untuk diberi kesempatan, kemurahan, dan hati yang bisa bertobat. Nah, kalau dia menerima, dia akan kembali pada Tuhan, dan Tuhan pasti terima. Ayat yang keempat ya. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka, dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selamanya? Tapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, dengan murkanya itu sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita, itu mau menghukum, mau menghajar, dan memurkai. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau menyatakan di dalam segala penghakiman-Mu, segala penentuan-Mu, Engkau memberikan kesempatan yang panjang kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, dan para pemimpin yang ada pada saat itu. Engkau mengirim para nabi-nabi, para hamba-hambamu, dan bukan satu dua nabi. Berkali-kali Engkau mengirim, dan semua nabi-nabi itu mereka tolak, dan mereka membenci nabi itu, mereka membunuhnya. Sedangkan nabi-nabi yang palsu, yang sesuai dengan kehidupan mereka, yang meninabobokan, yang memanjakan mereka, yang selalu memberitahukan pada mereka bahwa Allah itu baik dan kita tidak mungkin mendapatkan celaka. Kita tidak mungkin mendapatkan segala sakit penyakit. Maka nabi itu adalah nabi yang palsu, nabi yang sangat jahat dan meracuni iman orang Israel. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengutus Nabi Zakaria untuk menyatakan kehendak-Mu, supaya setiap orang mau hidup serupa dengan Engkau, mau hidup dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Dan dimulai dari hidup di dunia ini dengan kerajaan yang ada, yang Kau pimpin dengan firman-Mu, dengan hukum Taurat-Mu, dan sekarang ini dengan Kristus anak-Mu yang tunggal, yang menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dan sempurna. Dia ambil semuanya dan dia sempurnakan di kayu salib. Dan disitulah kami bersyukur segala bangsa akhirnya menerima kesempatan untuk membuka hati kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan dosa-dosa yang begitu besar, yang menghujat Engkau, yang sungguh-sungguh dosa-dosa yang tidak mungkin
untuk diterima kembali, tapi di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, kami juga akan menerima pertobatan, pengampunan, dan penebusan-Mu, termasuk bangsa Israel hari ini. Ajarlah kami supaya kami tidak bebal, tidak keras kepala, tidak tekar tengkuk, dan hati yang membeku seperti bangsa Israel. Sehingga kami melawan Engkau, kami memusuhi para hamba Tuhan yang benar, dan kami memihak kepada dunia yang memihak kepada kami. Ampunilah segala kelemahan kami dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dibangkitkan roh kami, menerima kebenaran yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya. Nah, dari sini Tuhan memberikan beberapa penglihatan ya. Tuhan memberikan beberapa penglihatan. Penglihatan yang pertama itu yang saya bacakan ini ya. Kedua, ketiga nggak saya baca, nanti dibaca di rumah. Saya jelaskan tapi ya. Penglihatan pertama, coba lihat. Zakaria pasal 1 ayat 7. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Ya, ini terjadi juga di kitab Wahyu, ada mirip ya. Semua warnanya sama dan artinya juga sama. Ya. Nah, perhatikan baik-baik, menunggang kuda merah, seorang yang menunggang kuda merah. Perhatikan, dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Artinya merah itu adalah murka yang sudah top, yang sudah puncak, ya. Dan merah jambu dan putih itu menunjukkan satu hati Tuhan yang begitu suci, begitu kudus, dan masih memberikan kesempatan bahwa ada yang merah jambu dan ada yang putih. Jadi memberikan kesempatan itu. Tetapi kalau mereka tidak bertobat, tidak mau menerima Mesias, tidak mau menerima penebusan janji Tuhan, mereka akan dibinasakan. Ayat yang 9, maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab. Nah, perhatikan, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara katanya, inilah mereka, semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. 11, dan kita melihat ada Kristus yang datang dalam bentuk prainkarnasi. Sebelum dia menjadi manusia, Kristus sudah bisa dilihat dan menjadi malaikat Tuhan itu dalam bentuk seperti manusia. Ya. Berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya. Jadi malaikat-malaikat itu ada malaikat Allah dan mereka berbicara kepada malaikat Tuhan, Yahweh ini, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Perhatikan, kami telah menjelajah bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai. Jadi malaikat Tuhan ini, Yesus ini, meminta masa untuk, ya istilahnya, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Coba tunggu dulu, kamu lihat ini. Ya, jadi ada kesempatan. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Jadi ada pengharapan, ada penghiburan. Berkatalah kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur, nah ini artinya tali pengukur ya, nanti saya jelaskan, akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Jadi artinya Yerusalem itu akan diukur kembali, akan dibangun kembali, dan akan dipulihkan kembali dengan tali pengukur itu. Ya, dan dimulailah dengan tembok Yerusalem yang harus dibangun, dan akhirnya selesai pada zaman Zakaria sempurna. Jadi Zakaria ini adalah lambang dari Kristus yang menyempurnakan pekerjaan yang dikerjakan oleh para hamba-hamba yang lain.
Nah, perhatikan baik-baik ayat 17. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Yerusalem lagi. Dan dikembalikan, dipulihkan, dan ditahirkan, dikuduskan, dan diterima kembali, dan dibangkitkan kembali, dan dibangun kembali kerajaan melalui tembok Yerusalem, dan kemudian dibangun kembali bait Allah itu. Ya, ini adalah janji Tuhan. Dan kemudian kita melihat penglihatan yang kedua. Nah, ini kita melihat pada tayangannya. Nah, perhatikan. Ya. Penglihatan pertama tadi, penunggang kuda merah, jambu, putih, ada 3 ya, merah jambu, dan putih. Nah, menunjukkan murka Allah yang kudus dan kesetiaannya yang melambangkan kepada kesempatan kepada orang-orang yang mau bertobat, yang mau kembali pada Tuhan. Kembalilah kepadaku. Dan yang kedua adalah 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Nah, itu apa artinya? Ya. Dan pada pasal kedua, penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran, ya, pasal yang ketiga. Kemudian kita lihat orang-orang yang dibuang, dan pasal ketiga, penglihatan keempat. Apa penglihatan keempat? Imam besar Yosua mendakwa, ada iblis mendakwa dia, ya. Imam besar Yosua yang didakwa oleh iblis, dan ditunjuk dosanya, dan Imam Yosua tidak bisa menjawab. Dan di situ ada malaikat Tuhan Kristus yang akhirnya menggantikan dia, dan pakaiannya itu penuh dengan kotoran, penuh dengan kenajisan. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bisa berarti itu kotoran manusia, tai, ya, tai yang ada. Jadi kesalehan, kebajikan Imam Sakaria, bukan Sakaria Nabi ini ya, Imam Sakaria. Nah, itu dianggap adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Dan iblis tahu kesucian, kerohanian, dan kesalehan manusia, termasuk imam besar itu seperti tai. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan ini. Oke ya. Nah, dari yang pertama, Zakaria bin Berekia, nabi itu adalah anak dari bin Ido. Jadi bin Berekia bin Ido. Ido itu kakeknya. Terus papanya itu Berekia, dan Zakaria itu nabi yang sekarang kita bahas. Jadi bukan ayah Nabi Yohanes, ya, hati-hati. Yohanes Pembaptis, namanya juga Zakaria. Yang kedua, bukan imam besar Zakaria, anak Imam Yosadak. Jadi beda jalurnya ya. Ini nabi, ini imam, jalurnya beda. Tapi ini ada nabi kecil namanya Zakaria, yang artinya Tuhan mengingat. Tuhan terus mengingat, itu artinya apa? Merindukan, menantikan. Jadi merindukan seperti induk ayam. Aku merindukan engkau. Itu artinya Zakaria. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita orang-orang yang merindukan pertobatan, merindukan Allah kembali, merindukan pemulihan. Jadi Zakaria adalah nabi yang merindukan Allah untuk berbalik, untuk menerima kembali anak-anaknya. Dan nabi yang memberitahukan supaya anak-anak itu merindukan Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan dan memberikan berkatnya, memberikan penyertaannya, pemeliharaannya, dan menjaga mereka, dan yang mengalahkan segala musuh mereka, dan yang membuat bangsa itu besar, yang kuat dan luar biasa. Itu adalah hati orang-orang Israel kembali kepada Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa itu. Ya. Nah, kita akan lihat mengapa pertobatan itu penting pada masa-masa murka Tuhan. Nah, kita melihat bahwa keadilan Tuhan tidak pernah Tuhan itu marah tanpa ada alasannya. Tuhan marah itu adalah marah yang kudus. Jadi kekudusannya dia itu membuat dia keluar satu amarah yang membinasakan. Dan juga kekudusannya itu, kalau kamu bertobat, kalau kamu menerima firman Tuhan, menerima nabi itu, menerima Kristus, yang membawa berita itu pada bangsa Israel, tapi ditolak tua-tua orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak dia dan membunuh dia, maka apa yang terjadi? Kamu akan dimurkai oleh Tuhan. Jadi kekudusan Tuhan itu keluar 2 sifat Allah yang tidak mungkin bisa diterima oleh manusia yang berdosa, yaitu murkanya, dan tidak mungkin diterima oleh orang yang dikasih Tuhan. Kalau orang itu sungguh-sungguh menerima Kristus, maka murka itu tidak akan diterima oleh orang percaya. Sedangkan kasih, kemurahan Tuhan tidak mungkin diterima oleh orang yang melawan Tuhan. Dan itu
perbedaan jelas sekali. Di dalam keadilan Tuhan, kambing dan domba, orang-orang gadis-gadis bijaksana, orang-orang yang menerima talenta dan mengembangkan, dan gadis bodoh dan orang yang menerima talenta yang tidak pernah mengembangkan, itu adalah kebinasaan semua. Pohon ara yang berbuah dinantikan Tuhan, akan diberkati Tuhan. Pohon ara yang tidak berbuah akan dikutuk dan kemudian dikeringkan dan dibuang dalam api. Nah, itu janji Tuhan. Dan itu jelas sekali penghakiman, masa penyeleksian, dan pemisahan. Ya, pemisahan di situ artinya kekudusan. Jadi kalau kita dipisahkan dari dunia itu harus dikuduskan. Jadi pemisahan kekudusan itu merupakan satu inti dasar penghakiman Allah. Jadi Allah sebelum menentukan penghakiman, dia melalui kekudusannya, dia melihat yang kudus. Orang yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, yang hidupnya itu memelihara kesucian Tuhan. Nah, itu orang-orang yang akan diambil oleh Tuhan, dipisahkan, dan kemudian mendapatkan penyertaan bersama dengan dia. Ya. Nah, ini kita sudah melihat bahwa kemurahan Allah itu merupakan kesempatan, peringatan supaya bertobat, dan memberikan satu penghiburan. Kalau kamu berbalik, aku akan menerima engkau kembali. Jadi jelas sekali, kemurahan mendahului murka Allah. Kesetiaan Allah mendahului daripada penghukumannya. Jadi Allah itu setia. Bahkan sampai kamu dibuang 70 tahun, Tuhan masih menantikan, masih ditunggu oleh Tuhan. Jadi murka Allah karena dosa-dosa nenek moyang bangsa Israel yang sangat buruk, perbuatannya jahat dan sangat-sangat menentang akan kehendak Tuhan, dan bahkan nabi-nabi yang benar yang diutus oleh Tuhan itu semua dibunuh, semua dirajam, semua digantung dan jadi martir semuanya. Termasuk terakhir adalah Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri yang akhirnya digantung di kayu salib. Ya. Jadi usaha Tuhan untuk mengembalikan Yerusalem itu dilampangkan dengan kembalinya dia mengukur Yerusalem yang sudah hancur, sudah rusak itu. Dia kembali mengukur supaya akan didirikan kembali. Dan dia memberikan kesempatan. Jadi pengukuran itu menunjukkan bahwa hati Allah yang begitu panjang, begitu kasihnya itu seperti dari ujung bumi ke ujung bumi, dari dalamnya laut yang tak terselami, itu adalah kasih Tuhan. Ya. Nah, apa fungsi daripada malaikat Allah? Malaikat Allah itu hanya berbicara satu kali dalam kesempatan itu, menyatakan bahwa ada kesempatan, ada penantian yang betul-betul Tuhan itu sangat baik sekali. Dan malaikat Tuhan ini, Kristus itu yang akan menjadi manusia nanti, itu sendiri yang akan menjalankan kemurahan Tuhan, yang wujud kemurahan Tuhan. Bethesda itu, arti Bethesda, kolam Bethesda, kemurahan Tuhan. Ya. Nah, kita akan bersyukur karena Tuhan yang menyatakan pada kita. Nah, kita akan lihat ya. Ada 8 penglihatan. Kita uraikan dengan sederhana gitu ya. Penunggang yang pertama, ya, penunggang kuda merah jambu, merah jambu dan putih, melambangkan murka Allah yang kudus dan dalam kesetiaannya memberikan kesempatan, keindahan supaya kita kembali akan dihibur oleh Tuhan, kembali akan dibangkitkan dan dipulihkan dan direstorasi ya oleh Tuhan. Yang kedua, lambang 4 tanduk dan 4 tukang besi. Ini adalah melambangkan 4 kerajaan yang akan menghancurkan Yehuda, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghajar bangsa Yehuda ini. Tetapi 4 bangsa ini akan dibinasakan Tuhan setelah selesai tugasnya. Dan 4 tukang besi itu menunjukkan raja yang berkuasa dengan tangan besi dan sangat kejam sekali. Ya. 4 kerajaan. Jadi kerajaan Babel yang zamannya Nebukadnezar, kemudian Assyria, kerajaan Romawi, dan kerajaan Babilonia ya Babilonia dan Kasdim, bangsa-bangsa yang kejam sekali. Yang ketiga, nah, malaikat yang memegang tali pengukur itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu sudah tahu dari ujung ke ujung, dan dia tahu bagaimana menjagai, melindungi orang-orang yang benar di dalam orang-orang yang berdosa. Jadi tali pengukur itu menunjukkan bahwa Tuhan mengelilingi Yerusalem dengan kekuatan, dan dikatakan dalam penglihatan itu, Yerusalem dikelilingi dengan satu tembok api kesucian Tuhan, api yang menyala. Temboknya tuh ada nyala api kemuliaan Tuhan. Jadi aku menjadi kemuliaan mereka, dan aku menjagai mereka dari luar serangan dan dari dalam satu pengkhianatan. Nah, itu Allah yang menjagai. Yang keempat ini unik sekali. Biasanya ini
khotbah satu khotbah khusus, satu pengajaran khusus ya. Imam besar Yosua didakwa oleh iblis. Ya, didakwa oleh iblis pada pasal 4 ini. Ya, kita akan lihat pasal yang keempat. Penglihatan keempat, pasal yang ketiga, Zakaria pasal 3. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Bayangkan keagamaan orang Israel yang sangat-sangat tinggi itu, yang sangat rohani itu, yang sangat berbau sangat spiritualitas, yang saleh sekali. Itu seperti gombal, seperti kain kirmis yang nggak bisa diputihkan, dan seperti tai menurut perkataan ini, kain yang kotor, kain yang penuh dengan kotoran tai. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta, pakaian yang kemuliaan. Tadi kehinaan diganti dengan pakaian kemuliaan. Kemudian ia berkata, ayat 5, taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya, dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Jadi, iblis mendakwa imam besar Yosua, dan siapakah menjadi pembela dan berdiri, dan yang memerintahkan malaikat lain untuk melayani imam besar Yosua ini adalah malaikat Yahweh, Yesus sendiri, dan melambangkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nanti dia disalibkan mirip seperti itu. Dan ini indah sekali. Dan dikatakan di situ, nanti kalau kita baca, bangsa Israel seperti puntung rokok yang ditarik dari api. Jadi artinya apa? Sudah mau dibuang, sudah udah rokok, udah habis kan dibuang gitu kan. Nah, pakaian yang kotor dengan puntung tadi, itu melambangkan bangsa Israel ini sebagai manusia yang tidak pernah bisa bertobat, kecuali Allah menjanjikan satu penghibur, satu penebus, satu yang akan menggantikan mereka, yaitu Kristus. Dan itu jelas dikatakan. Jadi bangsa Israel tidak mungkin bisa berbalik pada Tuhan tanpa karya Tuhan. Jadi Yosua itu, Imam Yosua adalah lambang dari Kristus. Pasal 3 ayat 8, coba kita lihat ya. Saya bacakan. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Ini bukan puntung tadi rokok yang tunas kecil, bukan. Ini tunas yang benar. Bukan seperti bangsa Israel, tunas puntung rokok, hina sekali. Tidak memiliki hati mau bertobat, tidak mengerti kemurahan Tuhan. Tapi tunas yang baru ini adalah orang yang menyatakan kemurahan Tuhan. Dan dikatakan di sini, sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Pengharapan tunas. Keluar kehidupan baru. Keluar satu zaman baru. Keluar raja baru. Keluar kerajaan yang baru. Keluar bait yang baru. Bait Allah yang baru. Keluar kota yang baru dan seluruh kehidupan baru. Dan malaikat melihat ini dan menunjukkan pada apa? Satu kesempurnaan di masa akan datang. Langit dan bumi yang baru. Kristus kemudian merubahkan segala-galanya dan memulihkan semua di dalam seluruh pemulihan semesta alam, termasuk langit dan bumi dan segala manusia, termasuk tubuh kita yang masuk dalam kubur yang hancur, itu akan diubahkan dengan tubuh yang baru dibangkitkan oleh Tuhan. Dan ini janji Tuhan, ya, jelas sekali. Dan ayat 9 yang terakhir, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, suatu permata yang bermata 7, sempurna kemuliaannya. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan negeri itu dalam 1 hari saja. Digantikan. Jadi Israel yang lama akan digantikan dengan Israel yang baru. Keturunan Israel yang baru di dalam darah dan tubuh yang dipecahkan Kristus di kayu salib. Dan lahirlah kerajaan Israel yang baru. Jadi bukan lagi dari Abraham. Bukan lagi dari apa yang dilakukan oleh Abraham dan segala keturunan fisiknya, dagingnya. Tapi Kristuslah yang membuka itu. Abraham akhirnya ikut di dalam Kristus. Bukan dua keselamatan yang berbeda, tapi Kristuslah akhirnya menyempurnakan seluruh kelemahan Abraham. Jadi keberdosaan Abraham dan semuanya di dalam dirinya dan seluruh keturunan yang baru
menjadi Israel yang baru, menuju langit dan bumi baru, kerajaan yang kekal selama-lamanya. Ya. Yang kelima, itu adalah kandil. Nah, perhatikan ya. Jadi kandil dan 7 pelita berhias pohon zaitun menyatakan bahwa satu keindahan, kemuliaan yang akan diberikan oleh kepada bangsa Israel kalau mereka kembali kepada Tuhan. Dan dilambangkan dengan 7 pelita yang menyala dan tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Dan kandil emas yang berhiasan pohon zaitun menunjukkan satu kehidupan kekal. Apapun yang mereka kerjakan itu adalah selalu memuliakan Allah dan menyenangkan Allah. Dan itu menunjuk pada diri Yesus sendiri, dan semua orang percaya akan menerima warisan ini. Dan di dalam Zerubabel ya, di dalam arti Zerubabel pada pasal 4 ayat 6 itu sangat indah. Itu kita lihat ini ya. Dan ini dipakai di dalam banyak ayat-ayat oleh gereja-gereja yang baru ya, gereja-gereja karismatik, Pentakosta semua. Artinya bukan seperti yang mereka maksud. Coba kita lihat. Zakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini banyak diselewengkan dan banyak itu ditafsirkan dengan salah mengerti dan dipakai untuk apa? Untuk melakukan kekuatan-kekuatan keajaiban yang luar biasa. Padahal bukan. Ayat ini menunjukkan apa? Kemurahan hati Tuhan di dalam Kristus yang mengerjakan semuanya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kehebatan kondisi yang ada, tapi dengan ketaatannya, dengan rohnya, dengan kerendahan hatinya, dengan kerelaannya. Dan disitulah kerajaan Allah itu, kekuatannya itu menggoncangkan dunia. Dan yang membuka pintu kerajaan surga yang tertutup berabad-abad adalah bukan kekuatan keperkasaan manusia, tapi kerendahan hati orang-orang yang bertobat, yang menepuk dadanya, yang menangis di hadapan Allah, yang menyesali akan seluruh dosanya, kembali kepada Tuhan seperti anak yang bungsu, yang menerima kembali, bukan seperti anak sulung yang membuang adiknya dan yang tidak terima dengan pertobatannya. Dan disitulah kita melihat orang-orang seperti inilah yang akan menerima kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang bukan dengan keperkasaan, dengan kekuatannya, dengan usahanya, dengan pelayanannya, dengan kehebatannya, tetapi orang-orang yang memulai dengan rohnya, dikatakan di sini firman Tuhan semesta alam. Apa artinya? Melainkan dengan rohku. Jadi roh Allah itulah yang mengerjakannya dalam hidupmu. Di dalam rohmu, kehendaknya, kemauannya, perasaanmu, pikiranmu, semua itu kekuatannya ada di sana. Jadi bukan berapa banyak yang saya ambil, berapa pelayanan yang saya rajin, saya bisa kerjakan berapa banyak, saya bisa memberi persembahan berapa hebatnya. Bukan. Tetapi berapa dalamnya saya mengenal Kristus, kerendahan hatinya, sehingga semua apa yang saya kerjakan itu sungguh-sungguh bukan dari diri saya. Itu adalah karya Kristus. Jadi saya bisa memiliki apapun, bisa mengerjakan apapun, melayani hal-hal yang luar biasa dan orang kagum dengan kita. Itu bukan kemuliaan milik kita, itu milik daripada Allah sendiri. Kita adalah hamba yang setia. Kami adalah hambamu. Kami adalah seperti tanah liat. Hanya tanah liat. Kami hanyalah debu. Dan kita tahu ini. Di dalam pengkhotbah, Mazmur, Daud, banyak sekali Daud. Seorang raja yang hebat sekali mengatakan, aku hanya debu, aku hanya ulet. Menjijikkan Tuhan. Bayangkan Daud yang punya kehebatan seperti itu. Bukan dirinya hebat, tapi rohku, kata Tuhan. Ya, dan itu menunjukkan pohon zaitun. 2 orang diurapi berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Yang keenam, ya, gulungan kitab dibuka. Nah, perhatikan baik-baik. Artinya apa? 20 kali 10 hasta. Dan dibukakanlah itu. Sumpah serapah dimusnahkan. Jadi mulut yang dusta, menipu, mulut yang menolak Tuhan, yang mengeraskan hati, segala sesuatu yang membuat jauh dari Tuhan, yang melawan Tuhan, itu dimusnahkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi seluruh hidup orang Israel dikuasai oleh firman Tuhan. Dan tidak ada lagi di rumah itu kebohongan. Tidak ada lagi di rumah itu iri hati. Tidak ada lagi di rumah itu satu hati yang betul-betul gelap dalam hidupnya, yang melawan Tuhan. Benihnya pun itu dibuang oleh Tuhan dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan dikatakan di dalam rumahku, seluruh bait Allah yang dibangun oleh Kristus, tidak ada satupun dosa diizinkan ada di sana.
Jadi kalau kita sekarang ini, hati kita adalah bait Allah, rumah roh Allah, berdiam Allah dalam diri kita, maka dalam seluruh hati kita, iri hati, benci, dengki, egois semuanya, itu akan lenyap leleh semuanya. Dan tinggal pengampunan Tuhan, kesabaran, kesetiaan, dan buah Roh Kudus dengan segala kebaikan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Dan itu loh janji Tuhan. Jadi gulungan kitab yang terbang itu menunjukkan bahwa firman Tuhan akan membuang semua dosa dari mulut, pendustaan, sumpah serapah, kutukan, semua dimusnahkan. Ya. Dan yang ketujuh, perempuan dalam gantang. Nah ini ya, apa maksudnya? Saudara perhatikan, itu melambang betapa dosa bangsa Israel itu seperti perempuan berzina, seperti pelacur yang besar. Dan gantang menunjukkan satu, gantang itu tempat yang kotornya luar biasa, yang penuh dengan gemuk gitu ya, penuh dengan minyak yang hitam-hitam seperti, dan kalau kena tangan kita sulit sekali dibersihkan. Dan bangsa Israel dilambangkan dosanya, pribadinya, dan seluruh dosanya itu seperti gantang dan wanita yang di dalamnya. Dan ini jahat sekali. Dan ini adalah melambangkan murka Allah pada kitab Wahyu. Itu dijelaskan wanita ini adalah keluar dari dalam laut, adalah iblis sendiri, Lucifer sendiri, dan seluruh kegelapan yang ada, roh-roh jahat itu. Dan bangsa Israel sedang dicengkram oleh roh kegelapan ini. Dan gantang, kejahatan mereka itu sudah tidak bisa diobati lagi dan tidak mungkin lagi dicuci. Jadi gantang ini menunjukkan bahwa barang ini harus dibuang. Dan perempuan itu menunjukkan satu perempuan yang pelacur, yang penuh dengan perzinahan, yang penuh dengan kefasikan. Dan itulah. Dan yang terakhir kita lihat ya, ke-8. Nah, ada 4 kereta ya. Hari Sabtu besok saya akan jelaskan. Ada 4 kereta keluar di antara gunung-gunung tembaga. Kereta 1 kuda merah, kereta kedua kuda hitam, kereta ketiga kuda putih, kereta keempat belang-belang atau loreng-loreng ya. Dari 4 penjuru mata angin menghadap Tuhan ke seluruh bumi. Itu artinya apa? Hitam, utara, putih, barat, belang-belang, loreng, selatan, merah, keluar dari seluruh kegelisahan ke penjuru bumi, dan roh Tuhan menentramkan rohku dari utara. Artinya apa? Bahwa di dalam waktu Yesus datang, seluruh kerajaan itu di dalam kejayaan yang luar biasa. Di mata Tuhan itu adalah kebejatan yang luar biasa. Sedangkan seluruh kerajaan yang ada, kereta-kereta semua keluar itu, untuk menyambut siapa? Untuk menyambut raja yang benar. Bukan 4 tadi, yang dengan kuda, dan kemudian 4 penguasa tadi, 4 kerajaan. Bukan, tapi ini adalah raja di atas raja. Kerajaan Sang Tunas Yerusalem akan muncul dari utara, dan kemudian diiringi dengan sorak-sorai yang luar biasa dari para malaikat dan nyanyian-nyanyian pujian, dan bagaimana dia datang ke dunia dan malaikat diperlihatkan oleh Tuhan kepada para gembala dan memuji-muji, dan bagaimana orang Majus datang, raja-raja semua datang untuk menyembah anak itu dan mengiring semua Kristus. Dan itu adalah satu keindahan ya. Nah, di sini kita akan melihat sebagai penutup ya. Nah, sebagai penutup ini. Nah, kenapa pertobatan itu menjadi satu pintu yang penting sekali dalam kehidupan kita. Pertobatan yang Tuhan inginkan. Karena seluruh pengajaran agama manusia itu mengajarkan pertobatan yang semu. Pertobatan yang secara moral, pertobatan secara memperbaiki diri, pertobatan yang cuma mengubah perilaku. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan yang dilahirkan dari roh Allah. Bukan karena saya dilihat orang jadi saya harus melakukan kebaikan begini, saya harus diam, saya harus lemah lembut, saya harus tidak banyak berbicara supaya orang bisa senang dengan saya. Bukan itu. Tetapi sungguh-sungguh orang yang di dalam hatinya itu mengerti betul betapa berharganya, betapa mulianya pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan dari situlah lahirlah seluruh manusia baru dalam diri saya. Bagaimana dia mengerjakan semua, bagaimana dia menaklukkan dosa, bagaimana dia menaklukkan seluruh keangkuhan manusia, bagaimana dia melayani murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya itu saling iri satu sama lain, dan saling menyikut satu sama lain, saling ingin kehormatan satu sama lain. Dan dia mencuci kaki muridnya satu persatu.
Ini loh kemenangan Kristus. Ini loh kerendahan hati Kristus. Ini ada suatu kuasa yang luar biasa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi bukan kita mengajukan diri kita, bukan kita yang paling hebat, bukan gereja kita yang paling benar, bukan itu. Tetapi Kristus yang ada dalam hati kita, yang kita buka kepada mereka. Dan hati kita adalah hati yang memuliakan Kristus. Dan disitulah pertobatan diminta apa? Pertobatan bukan seperti yang dilihat manusia, diinginkan oleh masyarakat atau secara sosial. Bukan itu. Atau secara kita ngerti nurani kita, bukan. Tapi perubahan hidup yang baru. Kristus, darah dan dagingnya, itu nyawanya, itu hidup dalam diri saya. Jadi bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus hidup dalam diriku. Dan itu dikatakan Paulus. Dan kalau kita sudah menerima kunci pertobatan ini, kita akan masuk di dalam satu penglihatan yang baru, seperti penglihatan yang kita lihat semua, bahwa seluruh daripada kelemahan dan hidup kita, akhirnya kita tahu semuanya. Dan disebut sebagai pertobatan adalah orang bisa melakukan itu dengan senang. Kita sedih sekali. Orang bersuka cita dalam dosa, kita sangat sedih. Nggak mungkin seperti itu. Dulu kita melakukan dosa dengan satu kebanggaan luar biasa. Bisa ngerokok itu bangga. Laki-laki, kaum laki-laki, jantan. Tetapi sekarang melihat perbuatan itu, aduh, ini perbuatan yang merugikan, yang hina di hadapan Tuhan. Yang dulu kita melihat orang ke gereja dengan rendah hati, berdoa, ini orang munafik gitu. Sekarang kita masuk di dalamnya, bahwa orang-orang seperti ini adalah orang yang diberkati Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Dan perubahan itu Tuhan inginkan bukan kepada satu orang saja, tetapi seluruh bangsa Israel, seluruh dunia Tuhan akan ubahkan. Dengan apa? Dengan kuasa anaknya Kristus Yesus yang akan menjadi sang tunas yang ajaib itu. Dan kita akan belajar dalam Sakaria pasal 9 besok, kita melihat seluruh kemuliaan Allah di dalamnya. Dan karakter Kristus yang sangat indah di sana. Dan kita bersyukur hari ini. Jadi janganlah engkau menjauhi di hadapanmu perkara-perkara yang Tuhan bukakan, baik dari firman Tuhan, baik dari teguran-teguran Tuhan, baik dari peringatan-peringatan Alkitab firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan, karena dari pendengaranlah iman itu timbul, bukan dari penglihatan, tapi dari pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran, yang mendengar sampai turun ke hati dan menerimanya menjadi satu perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, menjadi terang bagi Tuhan, menjadi garam Tuhan. Dan disitulah kita akan diberkati luar biasa. Dan Tuhan janjikan, sampai akhir zaman dan sampai aku datang, kamu akan disertai dan diberkati dan dibawa dalam keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan seperti dunia, tetapi dalam segala apa yang kau kerjakan, kamu mendahulukan kerajaan dan kebenarannya. Tuhan senang sekali dengan kita. Dan kita bersyukur. Kita bukan menyenangkan hati manusia, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini, jika kami menerima penglihatan-penglihatan sebagai pengajaran bagi bangsa Israel yang sudah berlalu, tetapi sebagai prinsipnya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha baik, maha pemurah, menghibur kami, maha penghibur, dan setia, sabar, dan panjang kasih setiamu Tuhan. Bahkan melebihi daripada hidup kami yang bobrok ini, yang penuh dengan kebejatan, yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor, kesukaan-kesukaan akan diri kami. Tuhan, ampuni kami. Kami harus terus-menerus belajar untuk melihat salib sebagai tolok ukur kami, bahwa di dalam saliblah kami menemukan kemuliaan kami. Di kayu salib inilah kami melihat kehinaan kami dalam dosa kami. Tuhan, kami bersyukur jika kami bisa menerima ini. Pimpinlah kami, supaya kami diingat oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang Zakaria. The Lord remember. Allah mengingat kami, mengingatkan kami juga. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tiada pernah dikalahkan oleh segala kelemahan dosa kami. Karena Roh-Mu, kami berdiri, kami perkasa, dan kami bisa menjalankan seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau-lah yang menjadi pembela kami, menjadi penebus kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini.
Amin.